Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di podcast Meikan. Saya Maila Salma Aulia. Dan saya Rizky Kenia Dewi. Kali ini kita akan membahas teori lahirnya Islam di Jazirah Arab dan masuknya ke Indonesia. Tapi sebelum itu, saya mau nanya nih, kumaha damang? Alhamdulillah, pangestu. Alhamdulillah. Nah, kan sekarang tuh lagi bulan Ramadan. Ada sibuk-sibuk apa nih? Ada nih, banyak. Sekarang lagi sibuk-sibuknya jadwal bukber. Dari malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, bahkan seterusnya. Nah, dan sebentar lagi nih, tanggal 22 akan ada bukber lagi di sekolah. Wah, pasti seru nih. Wah, ada bukber sama Ayang gak nih? Enggak ada. Ayangnya kemana tuh? Gak tahu, hilang. Udah siap belum nih buat ngebahas teori kali ini? Siap dong. Kalian udah siap belum buat dengerin? Pasti siap ya. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Check it out. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apa sih yang kamu ketahui tentang Islam lahir di Jazirah Arab dan kenapa Jazirah Arab dikenal sebagai tempat lahir dan pertumbuhan para nabi? Ya, sesuai yang saya ketahui, menurut Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dalam bukunya dijelaskan sejarah pergerakan Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan untuk menjelaskan hal ini terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik bangsa Arab dan tabiat mereka sebelum Islam. Dijelaskan Said dalam buku tersebut diulas soal gambar letak geografis tempat mereka hidup dan posisinya di mana antara negara-negara di sekitarnya. Islam bermula pada tahun 622 ketika wahyu pertama diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah di Gua Hiro, Arab Saudi. Muhammad dilahirkan di Mekah pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun Gajah 570 atau 571 Masehi. Agama ini muncul pertama kali di wilayah Arab yaitu tahun 610 Masehi yang ditandai dengan diterimanya wahyu Al-Quran yang pertama di Mekah oleh Muhammad. Setelah itu, ajaran Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk di wilayah Indonesia. Oh, jadi gitu. Nah, tadi kan ada nyebut tentang Islam masuk ke Indonesia. Sementara masyarakat Indonesia sebagian besarnya memeluk agama Islam. Nah, saya mau nanya nih, kamu tahu nggak tentang kapan Islam masuk ke Indonesia? Oke, Islam bermula masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Penyebarannya baru terjadi pada sekitar abad ke-12. Pada awalnya, Islam diperkenalkan melalui para pedagang Muslim Arab. Namun, sejarah masuknya Islam ke Indonesia untuk pertama kalinya masih diperdebatkan. Ada yang menyebut pada abad ke-7, ada pula yang meyakini pada abad ke-13. Penyebaran Islam di Indonesia sendiri dianggap berasal dari beberapa sumber, seperti kegiatan pedagang oleh para pedagang Muslim Arab, adopsi oleh penguasa lokal, serta adanya pengasuh tasawuf. Begitu. Wah, keren nih. Kok bisa tahu? Ngapalin dulu atau gimana tuh? Nah, kalau kamu tahu tentang kapan Islam masuk ke Indonesia, pasti kamu tahu juga sejarah dan bukti adanya Islam di Indonesia. Boleh jawab? Ya, bukti sejarah masuk agama Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-7, ditunjukkan oleh berita Cina dari zaman dinasti Tang. Catatan tersebut menerangkan bahwa pada 674 Masehi di pantai barat Sumatera telah terdapat perkampungan bernama Barus atau Fansur yang dihuni oleh orang-orang Arab yang memeluk Islam. Hal ini juga didukung oleh keterangan para pedagang Muslim Arab dan Persia yang telah memiliki hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Saat ini mungkin bahwa melalui kontak bisnis terjadi pula kontak budaya dan agama antara masyarakat lokal dengan pedagang Muslim. Perkembangan Islam di Indonesia, masa sebelum penjajahan, meski Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, penyebarannya baru terjadi pada sekitar abad ke-12. Pada awalnya, Islam diperkenalkan melalui para pedagang Muslim Arab. Setelah itu, lewat aktivitas dakwah yang dilakukan para ulama. Bukti yang memperkuat dugaan
bahwa Islam mulai berkembang di Pulau Jawa pada abad ke-11 adalah ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangkat tahun 1082 Masehi. Selain itu, terdapat jirat atau batu nisan khas Gujarat di nisan makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi gitu Mei tentang penjelasan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Gimana nih, kamu udah paham atau belum? Oh ya, paham, cuman biasalah otak saya sedikit lemot. Tapi makasih udah mau sharing-sharing buat podcast kali ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mau dengerin podcast kita. Cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Maaf bila ada sedikit kata yang kurang tepat. Kita akhiri semua dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.